orang yang gue tahu apa yang gue mau. Jadi walaupun gue nggak punya skillnya, tapi gue bisa. Tapi tolong dong bikinin kayak gitu. Iya, setuju. Yang penting lu tahu dulu apa yang lu mau. Kalau itu paling penting sih. Lu tahu apa yang lu mau, ntar ngikut tuh yang samping-sampingnya. Itu sebenarnya kalau gue ya. Termasuk sampai eksplorasi kamu bikin klip segala macem, Bal. Wah, kalau by the way, Iqbal klip, bikin video klip Summerdos. Oh ya, yang belum tahu. Bisa bikin itu. Jadi Iqbal tuh sama Ririn tuh kayak bisa dibilang ya apa ya? Ya mereka berdua ini adalah pure otaknya. Oh iya. Summerdos. Gue kayak kalau suruh bikin video klip sendiri gue enggak deh. Kok gue baru tahu sih? Enggak di ranah itu gue. Yang mana, Bang? Ada waktu itu Break My Walls. Ntar gue lihat. Iya. Gue nggak tahu. Yang video klip sama Realme ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya itu gue nonton. Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa kan, siapa tahu kalian juga dapat. Saya kan bukan itu. Saya bukan. Aku cinta Realme aku. Handphoneku semua Realme aku. Loh, HP-ku kan bukan itu. HP-ku bukan itu, jadi nggak boleh gitu. Itu bukan Realme, nggak usah di. Oke, Iqbal, Realme lanjut. Boleh jangan gitu, Bang. Apa ya? Waktu itu soalnya ngerasanya ketika pengen bikin video klip, ketika rasanya Summerdos butuh sebuah kayak visual representation pertama kali waktu itu untuk menggambarkan Summerdos. Rasanya cuma gue dan Rinrin yang paling tahu bagaimana menggambarkan Summerdos gitu. Yeah. Tapi dalam proses tersebut sebenarnya banyak banget dapat bantuan dari orang-orang gitu. Dari itu kerja sama Ko Ferry. Terus Ferry Rusli. Ya, sama Ko Ferry Rusli. Dia banyak banget juga ngasih masukan gitu. Maksudnya gue juga nggak fasih. Gue bukan yang kayak director yang jauh lah dari yang kayak ini kayak gini ya. Maksudnya shotnya harus persis yang spesifik kayak gini. Ya kita tahu itu. Jadinya, tapi itu yang penting deh lancar gini kan. Itu dia. tapi berusaha untuk apa ya? Punya key message dan idea yang pengen disampaikan tuh menurutku tetap penting gitu. Tapi tetap harus ada orang-orang yang apa sih namanya kayak ngejaga dan memberikan masukan sama lain, karena pasti ada blind spot dan lain-lain sih. Dan pasti. Menurut gua tapi itu pengalaman yang menarik banget sih. Iya, benar. Tapi itu pengalaman karena nggak semua orang bisa merasakan itu, gitu kan. Betul. Dan untuk kalian berani take step ke sana tuh luar biasa banget. Gitu. Kalian kalau ngeliat karya itu sebagai apa sih? Sebagai jati diri kalian atau cuman quantity buat bantu eksistensi kalian atau gimana gitu? Karena nih yang membedakan banget dari era kalian dan era Cuphead dulu tuh ya, misalkan satu buah band gitu, Sheldon Seven gitu misalkan, atau apalah band itu biasanya diminta kayak misalkan, kasih ke label kayak mungkin 20 sampai 30 bahkan mungkin 50 lagu, lalu dari 50 lagu itu akan dikurasi menjadi hanya 10, dipilih banyak orang yang duduk bareng milih segala macam untuk memastikan 10 itu dimodalin untuk direkam karena rekaman mahal. Setelah itu, dari 10, itu dipilih paling nggak 3 hits yang akan dipromokan untuk mewakili album itu supaya orang beli album itu gitu. Kalau sekarang kan enggak. Bikin lagu, rilis. Bikin lagu, rilis gitu. Coba aja. Siapa tahu ada yang suka gitu. Kalau aku sebenarnya sih sama sih, misalkan aku misalnya punya 4 lagu nih. Aku harus pilih satu mana yang mau aku keluarin dulu yang jadi hitsnya gitu kan. Aku pasti ada proses hearing gitu loh, Kak. Maksudnya aku kasih dengar ke beberapa teman-teman musisi MD radio gitu. Ntar akhirnya dicangkup paling banyak yang mana, akhirnya itu yang aku publish gitu. Karena aku pengen dengar masukan dari teman-teman yang lain juga gitu. Maksudnya nggak mau ikutin ego aku sendiri gitu. Kayak gitu sih kalau gua gitu ya. Tapi kalau gua nggak tahu. Cuman kalau gua gitu. Udah kena tahu sih kis gua udah berbulan-bulan ini diem doang. Yang lain? Menurut gua sekarang ya, ini dengan pandangan gua banget nih ya, satu album tuh bisa kena semuanya asalkan timingnya pas dan relate aja gitu.
Gak tau ya, menurut gue kayak kadang-kadang tiap lagu tuh gimmicknya bisa beda-beda untuk sukses. Tapi harusnya marketingnya tuh beda. Iya, harusnya ceritanya yang lagi kalian alamin sekarang tuh pasti ada yang relate, namanya juga cerita kan gitu. Itu relevansinya yang perlu kita temukan supaya setiap lagu tuh bisa kayak langsung dang. Oke, ya udah kalau gitu belok sedikit. Relevansimu tuh inspirasinya apa kayak? Diri sendiri. Pengalamannya pribadi pasti. Nggak. Ya. Sendiri. Sudah pasti. Kemarin aja Tapi makin pribadi kayaknya sekarang makin relevan gitu. Maksudnya semakin genuine kayaknya semua orang makin ngerasain juga gak sih? Ya. Dari berkarya sekarang menurut gue adalah genuine. Lo harus genuine dan jujur sama diri lo sendiri dulu. Tapi gitu. dari dulu udah kayak gitu harusnya kan? Gak semua. Iya. Kalau Bang Kiki sih kebetulan semuanya pribadi ya. Iya. Dia lagi senang-senangnya Kapet. Dia Betul. lagi senang-senangnya. Pasti ada sejarahnya. Ini pas lagi kenapa sama siapa gitu. Pas lagi kenapa sama siapa itu Dia sekarang lagi bahagia-bahagianya dia. Makanya relevansinya dia itu harus ada koneksinya sama seseorang gitu, atau mungkin beberapa orang at the same time gitu. No. Gini, beberapa orang buat Ada orangnya ya di situ ya. ya, Sabar. beberapa orang ini kan wujudnya bisa macam-macam ya. Ada yang Asik. Ada yang menjelma, ada yang ini ya. nah, misalkan tiba-tiba kayak si Aldi. Aldi tuh baru cerita sama gua kemarin. Kok jadi gue yang dibawa-bawa? Enggak, lu denger gua dulu. Lu denger poin gua dulu. Begitu Oke. Aldi cerita sama gua, entah kenapa gua bisa, maksud gua kayak gua ngerti siapa yang lu rasain, Di. Gua bisa nemuin relevansi gua atau satu relate gua sama apa yang Aldi rasain. Di situ gue pulang gue bisa mikir dan akhirnya gue bisa nulis gitu loh. Bisa aja. Tapi kebetulan saat ini gue nggak bisa karena gue lagi happy. Ya, makanya kemarin dia ngajak gue bikin lagu yang upbeat, Kak, lagu yang happy. Iya. Guanya yang kelabakan. Dia aja lagi Pusing, gue lagi kagak happy, ini lagi happy, gue bilang. Ya udah, akhirnya kan karena lagi happy ya gue papi aja. happy papi. Bikin papi. Iya, karaoke. Bikin papi happy. Ada Aldi obrolannya jadi lucu banget ya. Ya selip-selipin, yang denger juga pusing denger begitu lu. Iya. Maaf, Kalau jadi Iqbal? marah. Iqbal gimana? Kalau menurutku sih tetap dua-duanya sih. Itu termasuk identity dan part of menjaga eksistensi sih menurutku. Ketika musik tetap menjadi core utama dalam suatu definisi musik itu enak apa enggak. Tapi menurutku aku kayaknya cukup relate sama yang Bang Kiki omongin gitu. Tapi bagaimana sih musik itu juga didistribusikan tuh juga penting banget gitu. Betul. Kayak gue ngeliat Summerdos tuh menurut gue ada yang pengen lu suarakan. Lu menyuarakan tentang hak-hak perempuan. Tentang bagaimana perempuan sebenarnya harusnya dihormati dan sebagainya. Yes, sir. Which is menurut gue lu punya suara yang ingin lu suarakan. That's why Kan dia main itu yang bass. ngebuat. Iya kan disuarakan oleh Rin dong. Gimana sih? Apa itu? Bisa. Dead jokes. Jokes bapak WhatsApp. Yoi, happy papi. Happy papi. Jokes broadcast ini. Itu loh, itu menurut gue yang keren dari lo sih. Maksud gue sampai saat ini, gue jujur gue masih kepengen tuh cerita gimana caranya bikin lagu yang bisa menyuarakan kayak tentang perjuangan hak perempuan segala macam. Itu kan jadi part yang susah loh, penulisan liriknya dan segala macam. Itu gimana lo cara bikin lirik-lirik kayak gitu? Menurut gue tetap yang paling comfort zone, paling enak dan paling gampang dan paling menyenangkan ketika proses menulis ya memang semuanya dari pengalaman pribadi gitu. Tapi berada di satu band dengan Rin lalu mendengar banyak perspektif cerita. Sekarang lebih banyak mencoba untuk belajar menulis cerita orang sih. Jadi kalau dengerin cerita orang atau denger Sama gue juga gitu. soalnya apa ya? Rasanya jadi ada kepuasan tersendiri gitu. Maksudnya leganya tuh nggak cuma lega karena akhirnya suara kita bisa disuarakan, tapi bisa membantu menyuarakan suara orang lain tuh. I think it's a pleasant feeling juga sih. Ya, itu yang gue rasain begitu gue denger lagu-lagu kalian sih. Ada yang nanya lagi nih. Lailatul Irlaningsih. Kalian kan pasti kalau ngeluarin karya pasti ngukur dong. Wah, gue seneng nih karya gue diapain lah apa segala macem. Nah, ini untuk beberapa dari kalian
Kalau Kapet lihat kan frekuensi kalian rada nggak karuan nih ngeluarin single, khususnya Bang Kiki, ya kan? Malah menurut Kapet kayak karyanya banyak tapi takut banget dirilis gitu. Nah, boleh nggak ceritain ukuran kalian apa sih kalau mau ngeluarin karya? itu. Pada saat itu ya Matahari dan Malam menurut gua kalau untuk mengukur keberhasilan dari segi apa dulu ya. Ketika kita ngomong viewers dan kita ngomong angka yang dihasilkan sangat-sangat tidak berhasil. Wadaw sekali ya hasilnya. Ya kita tahu itu. Ya, lu tahu. Ya. Kita ngomong fair aja, Dibandingkan dengan Biar Aku Yang Perginya Aldi, which is sorry. For sure, man. Enggak dong. Let's talk about reality ya. Kalau kita ngomongin Matahari dan Biar Aku Yang Perginya Aldi jauh banget. Tapi nggak bisa gitu dong ngitungnya. Nggak bisa gitu. Iya. Nggak bisa gitu. Aldi secara spesifik dan dia tahu pasti dia mengeluarkan ayam goreng. Ketiga, kalian kamu ngeluarinnya steak yang agak pricey. Gimana caranya kamu ngeluarin steak tapi kamu berharap yang beli kayak yang beli ayam goreng? Beli ayam goreng, ayo. No, maksud aku segini, makanya ukuran keberhasilannya akhirnya beda. Buat gua pribadi, Hari dan Malam itu fulfill gue sebagai seorang musisi. Ya. Itu fulfill gue. Ketika gue bisa mengeluarkan Matahari dan Malam, itu adalah satu diskografi gue yang gak akan pernah gue lupain. Gue pernah bikin lagu Matahari dan Malam bersama Fendi, bersama Dimas Wibisana. Dan itu adalah karya gue yang gue banggakan. Meskipun viewers sekarang gak nyampe 1 juta sampai sekarang, tapi gue setiap ngeliat itu gue punya perasaan bangga tersendiri. Dan menurut gue itu adalah tolak ukur keberhasilan buat gue. Kayak sebenarnya Biar Aku gue nggak punya kayak kepikiran untuk ini harus sampai sekian gitu. Enggak, maksudnya ya gue bikin lagu waktu itu kan gue lagi mengalami itu ya. Halo Bal, gue kan Sama-sama loh. love you, thank you banget loh. Sama, it's okay. Kemarin orangnya baru ngechat gue loh, katanya dia. Boleh lanjut ngomongin singlenya? Oke, iya. Gue juga waktu itu kan lagu itu kan baru gue rilis setelah setahun setelah gitu loh. Maksudnya gue juga pernah kayak ini lagu mau diapain, gue juga nggak ngerti gitu kan. Terus akhirnya kayak ya udahlah beranikan diri. Apalagi waktu itu kan kita sudah bubar gitu. Nggak ada salahnya buat mencoba bikin lagu sendiri dengan apa namanya, dengan pengalaman gue dan mungkin banyak orang yang pernah ngalamin itu juga gitu kayak di Sri Sahabatnya gitu. Bentar deh malah gue. Kenapa jadi? Iya, kalah saing sama sahabat, bukan Iya. Nggak kalah saing, akhirnya menang saing. Cuman disia-siakan. Gue boleh cabut dulu nggak? Boleh ya? Enggak. Terlalu internal ya? Udah. Terlalu internal. Gue nggak ada target untuk viewersnya harus sekian dan segala macam. Ya udah kita rilis aja, kita bikin video liriknya, publish, tapi ternyata hasilnya di luar ekspektasi gue gitu. Ya berarti itu gue ya rezekinya pas banget lah aja gitu, nggak ada niat kayak ini harus sekian juta nggak ada. Terus musisi yang viewersnya segitu tuh ngomongnya kayak lu tahu. Kita tuh nggak ada apa-apa. Enggak, tapi kalau gue memang nggak ada bang. Nggak ada. Kan? Ya gue pengennya 40 juta. Nggak ada, sumpah. Enggak. Gue nggak ke situ sih. Bahkan target gue pun viewersnya adalah 2 bulan 1 juta. Kalau bisa target gue tuh kayak gitu sebenarnya. Kalau bisa gitu, pengennya kayak gitu. Tapi ternyata sekarang udah berapa Di? Ya segitu. 40 sekian. 40 juta. Wow. Kayak Tinggal dihitung tuh ya angkanya ya. Yang paling angka banyak AdSense-nya. Gila. Lumayan. Gila ya. Tinggal dihitung tuh. Gila. Pantesan Di. Apaan? Apaan? Oke, kayaknya udah lumayan cukup ya kebaca ya. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke Q&A, feedback apa yang bikin kalian terpacu untuk terus berkarya? Pertanyaannya bagus banget. Kan ada orang yang nggak peduli, straight aja. Ada yang orang terkekang dengan labelnya. Ada yang ya apa fans gua mau gua kasih deh gitu. Semuanya langsung dang. Iya. Langsung des. Kira kita apa ya? Kayak langsung ketampar. Tapi itu pertanyaan pernah ada yang nanyain pertanyaan itu sama gue. Kalau gue pribadi ketika memang feedbacknya misalnya gini, gue orang yang cukup sensitif ya. Ketika
ada yang bilang sama gue, men lagu lo sampah. Gue tuh bisa langsung kepikiran dulu gitu. Oh iya. Iya, bisa langsung kayak, anjir, sampahnya di mana ya gitu misalkan. Sampahnya di mana ya? Terus coba kulik-kulik lagi, ini lagi. Tapi gue belajar. Itu yang akhirnya jadi bikin lagu terus. Gitu. Tapi justru ketika ada yang bilang pujian tuh gue nggak tahu harus gimana. Maksudnya gue takutnya bias. Gue takutnya semua yang gue kasih coba denger tuh malah jadinya nggak objektif, semuanya subjektif. Itu yang gue takutin ketika gue berkarya tuh gitu. Makanya gue butuh orang-orang seperti Iqbal, Aldi, Kapet, yang dimana kayak tadi gue ngasih lagu gue ke Iqbal, ya dia ada bilang beberapa yang ini gini banget, yang ini gini, yang ini oke. Which is menurut gue butuh yang jujur seperti itu. Kapet kalau gue bikin lagu langsung bisa, ini elek, jadi bisa langsung kayak gitu. Tapi gue terima. Iya. Karena Tapi emang kan menurut dikasih gue tahu itulah yang gue alasannya. butuhin gitu. Ketika emang kurang. Criticism menurutku penting sih. Ya. Untuk selalu dikasih lihat hal-hal yang kita nggak bisa lihat gitu. Kalau menurutku misalnya nih, aku punya satu karya, terus ada satu bagian yang menurutku this is exactly yang gue mau, ini harus ada. Terus tiba-tiba ada orang yang komen misalnya ngasih kritik. Tapi menurutku part itu tetap harus ada. Kayak mungkin itu akan tetap ada gitu. Tapi di part-part lain yang mungkin kayak, iya sih ini gue emang gak yakin sih. Kayak iya kali ya. Itu mungkin akhirnya bisa jadi proses. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin ini momen yang tepat juga buat bilang ke Komet yang kita semua nih masih sangat amazed banget ya sama Kometnya sampai sekarang masih berjalan gitu. Tapi kenapa Kapet juga tidak ada urgensi membuat mereka bertiga untuk bikin karya bareng gitu ya? Karena mereka sendiri tuh lagi eksplorasi, lagi keren-kerennya bereksplorasi gitu masing-masing. Jadi kalau diganggu dengan proyek yang bertiga, itu akan sedikit banyak akan bikin reaknya tuh jadi lebih besar buat mereka sendiri itu meluncur masing-masing gitu. Kayak gitu. Maybe someday, tapi definitely not now gitu. Karena Kapet juga dari jauh memantau mereka dan lagi menikmati karya-karya mereka yang luar biasa. Bener gak? Betul. Benar Cinta udah berapa, Di? Benar Cinta sudah nggak tahu deh, gue nggak ngeliat. Waduh. Benar Cinta lagunya Aldi yang paling gue sukain lagi setelah Biar Aku Yang Pergi. Yang lainnya menurut gue biasa aja. Tapi Benar Cinta. Ya betul. Tuh. Benar Cinta Benar berapa Cinta. ya? Video Benar klipnya Cinta. yang aku suka banget tuh. Itu ciptaan bikinan siapa ya video klipnya ya? Tapi Keren sayangnya banget. katanya udah nggak ada katanya. Wah! Si gue masih booming emang buatan siapa? Ya tapi gini, Buatan Kak Patrick balik. Kapet denger lagu itu pertama kali waktu ditawarin sama Pak Toto dari Warner Music. Yang di toilet. Ya, terus Sekali denger Kapet langsung punya bayangan, kayaknya lucu nih dibikin begini gitu. Nah, itu kekuatan musik yang menurut Kapet juga lumayan luar biasa. Ya kan? Se-powerful itu. By the way itu DOP-nya Ferry Rusli juga. Ya. DOP dari video klip Summer Dose. Jadi kata dia sudah akhirnya tiga-tiganya sudah pernah. Iya. Empat-empatnya malah. Empat-empatnya udah pernah. Ferry Oh iya. Gak pernah, Iya. sama gue gak pernah. Om Ferry sama gue gak pernah. Film kan bolak-balik sama kamu. Film Kapet, film Nugros. Aku gak pernah sama Om Ferry. Film Nugros. Melodiland apa? Melodilan gak aku dong. Melodilan kan Devano. Enggak, bentar. Ada. Film Kapet, Lihat semua film gue. film Kapet. Ayo. Aduh, sakit perut gue anjing. Film gue ya. Yang After Matthew loh. Oh iya. Itu Melodilan itu loh. Melodilan bukan aku Bukan dong. ada. Devano. Apa itu lagi? Ini Devano, Aisyah. Ferry Rusli tuh ketemu gue cuma di Dilan 3 tuh waktu itu. Asik. Lu jadi Love for apaan? Sale dia sama Bastian. Jadi Lea lu. Ya kan? Bentar ayah ambil minum dulu. Iya, Oke, ini lanjut ya, pesan sponsor dulu. Ini kita kemarin ada kayak ngeluarin challenge gitu, terus mereka ngasih pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya kita udah milih 3 pemenangnya dan pemenangnya akan kita kirimin merchandise spesial dari sponsor kita Rockix BSD, cleaning shoes premium, ada sepatu, ada apa lagi? Topi, tas, oke semua deh Rockix
Rockix, tempat saya bersihin sepatu. Bisa dibeli juga produk-produknya. Follow rockix.bsd. Kalian akan dapetin merchandise. Jadi yang menang akan Itu dapetin apa tuh, Kak? merchandise Itu apa sih? dari Rockix. Diulang lagi dong. Datang-datang pesan sponsor. Rockix adalah tempat shoe cleaning di BSD. Ada juga di mana-mana. Yang ini yang sponsorin kita kebetulan yang Rockix BSD. Pokoknya kalau mau bersihin sepatu, tas, topi, mau custom, mau repair, semuanya bisa di Rockix. Follow rockix.bsd. Palmera Nggak cuman merchandise itu doang, kalian juga akan dikasih special merchandise dari, ada yang dari CJR, ada yang dari mereka. Adalah Aldi mau ngasih piano. Katanya Bang Kiki hari ini mau bagi-bagi duit 1,5. 2 Iya. juta. 2 juta. Oh, 2 juta. Oke, langsung kita ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama datang dari Fitri Amalia. Oke, apa Fitri? Halo Fitri Amalia. 2 orang ya. Halo. Fitri. Orang ya? 2 orang. Fitri Amalia. Fitri Oh, dua Amalia. ya? Iya. Siti Ya, sama Fitri Amalia. Fitri Hayamel. Oh, aduh, nggak connect gue, sorry. Fitri dari mana? Samarinda. Satu Samarinda. dong, Fitri Amalia. Fitri Amalia bertanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas kreativitas agar banyak diminati orang lain dan cara menyalurkannya kepada orang lain? Bagaimana juga cara menjadi percaya diri dan tidak insecure terhadap pendapat publik tentang kita? Oh, ini penting nih. Komentar netizen dan SJW yang maha benar. Karena ini terjadi, ya kan? Satu sisi, Oke. banyak banget anak muda yang tidak berani ngeluarin karyanya karena takut dijudge duluan. Antar kalau gua rilis, ntar bilangnya cupu, ntar bilang cemen gitu. Insecure banget sih ini yang nanya. Lu tuh insecure banget tau gak sih? Dari pertanyaan lu aja gue langsung tahu lu insecure gitu. Sama diri lu Kayak sendiri. siapa? Iya, kenapa sih? Tapi ini- Kalau punya karya keluarin aja. Kenapa nggak dikeluar-keluarin? Apa sih yang bikin insecure? Freeze. Kenapa kayak gue ya kan? Gak No. ngeluarin. Mungkin Iqbal atau Ali bisa jawab lah ya. Kayaknya kalau ngomongin proses kreatif, maksudnya ketika ngomongin bagaimana caranya meningkatkan kualitas kreativitas dan lain-lain, harusnya nggak terlalu banyak mikirin tentang orang sih. Maksudnya ketika lagi di dalam proses menulis dan lain-lain itu harusnya kalau lu emang lagi menulis dan lagi di dalam dunia lu, harusnya omongan orang tuh udah jadi kesekian. Masalah rilis apa enggak itu jadi belakangan gitu. Tapi Setuju. ketika lagi di proses menulisnya, ya lu udah gila sendiri aja gitu ada di dalam dunia lu bagaimanapun caranya. Sama kalau Kapet tuh selalu ngerasa kalau kita berbuat sesuatu dan bisa menyenangkan 3, 4, 5 orang, itu lebih berharga daripada kita dihujat sama 100 orang yang memang gak bisa appreciate apa yang kita lakuin gitu. Berarti kan memang bukan buat mereka gitu. Exactly, itu sih. Kalau ada yang nggak suka sama karya, oh ya berarti memang bukan mereka targetnya gitu. Tapi gue juga kadang-kadang merasakan kayak ke-insecurity-an itu, memang itu nggak bisa Karena dipungkirin. namanya juga manusia, pasti ada insecure. Pasti. Pasti ada. Kalau Kapet tuh senjatanya pasti tanya sama orang yang Kapet percaya banget. Kalau zaman dulu tuh di Jeruk Purut, setiap Kapet habis bikin lagu buat Kobo Junior, sebelum Kapet dengerin ke kalian, Kapet dengerin ke Om Andre, ke Om Bobby, ke Om Anggoy gitu. Ini kayak circle utama yang Ring satu. ring satu, yang pasti yang kelihatan mukanya pada saat kita main tuh dia bisa kayak kok ngono gitu. Iya. Loh, kok ngono gitu. Banget Gitu. gue. Itu penting, terus kita jadi bisa open di situ. Emang kenapa? Concernnya apa gitu. Nah, tinggal pilihan kita pede dengan apa yang kita lakukan atau kita dengerin teman kita gitu kan. Next, ada pertanyaan lagi dari Akila Nafisatus Sahra. Akila Putus. Nafisatus Putus. Sahra. Akila Nafit. Kila Nafisa tuh Sarah. Kila Nafisa. Akila Gila Nafisatus Nafita Sahra. Kasukara. Cara tergampang meningkatkan mood saat sedang mengerjakan desain atau art and craft. Lalu ketika kita membuat konten, sebaiknya kita membuat atas dasar selera konsumen atau sesuai perintah dari atasan. Contoh, ini relate banget. Aku Pertanyaan lu, sulit aku juga. di pondok dan aku membuat Oke. konten atas dasar perintah kiai atau nyai. Gitu. Ini relevan banget. Ini relevan banget karena artis-artis gede sekalipun
ada momen di mana mereka udah punya jati diri, bandnya kayak gini, lalu label bilang, ini yang lagi laku nih lagu Melayu, ayo bikin lagu Melayu, gitu. Belum tentu sukses, bisa Betul, jadi Kak. lebih sukses, gitu. Ini keren. Kayaknya memang. Lu anjir. Aldi kayaknya bisa ready banget jawab nih. Edo. Jadi kan Boleh, Aldi. gini, kalau aku sih hilang. Pertanyaan kalau gue ikutin diri gue sendiri sih, maksudnya gue nggak mikirin atasan dulu, terus ke konsumen tuh itu ntar yang dibahas yang setelah itulah gitu maksud gue. Ya gue bikin karya dengan apa yang kemauan gue, dengan yang karya ini tuh kayak ya ini gue banget gitu. Terus gue pasti selalu kasih ke atasan gue, ya lu suka atau enggak ya terserah lu, tapi gue pengen rilis ini gitu. Kalau gue tuh kayak gitu ya. Ini Kapet ikut milih pertanyaannya. Alasan kenapa penting banget Kapet ngambil pertanyaan dari Akila ini, karena banyak banget anak-anak muda itu mereka lebih prefer untuk bikin cover daripada karya sendiri. Bikin covernya pun yang sesuai dengan tren konsumen gitu. Ya. Kayak gitu. Menurutku tetap penting untuk ngikutin apa yang institusi mau gitu, atasannya mau. Karena gimana pun dia sebagai murid masih ada di situ. Tapi mengikuti apa namanya para konsumen, mungkin teman-temannya di sekolah gitu. Menurutku Akila juga harus punya apa namanya kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang pasar mau gitu kepada si atasannya ini gitu. Kalau dalam konteksnya Akila ya, gitu, karena dia menjadi mahasiswa di salah satu institusi. Tapi kalau freelance gitu, misalnya kita ngomongin konteksnya di luar gitu, misalnya udah lulus kuliah lalu berkarya, harusnya sih jangan ngikutin siapa-siapa ya, maksudnya itu tadi ngikutin kata hati aja diri sendiri. Gampangnya gini deh, kalau lo emang kerja ngikut sama orang ya pasti ngikutin apa kata bos lo dong. Iya, exactly. Iya. Kecuali kalau lo emang lo berkarya sendiri, memang berdiri di kaki sendiri, ya udah itu mah harusnya terserah lo, monggo hati lo aja. Betul. Nah kalau gue nih bang, untung itu atasan gue ini dia mendengarkan, maksudnya sangat mendengarkan sekali gue juga gitu. Bagus dong. Iya, gue senangnya di situ. Jadi kayak setiap membuat sesuatu yang baru kayak ya kita obrolin gitu. Kenapa dia mau rilis ini ya? Karena gini dan segala macam. Oke, kakak terima masukannya, rilis gitu. Bukan yang kayak nggak bisa gitu, harus gini nggak kayak gitu. Untungnya seperti itu ya. Siapa yang lebih sering ya udah gue ngikutin mau lo? Sebenarnya bukan ngikutin mau sih. Ya Kapika, Ismi. Tetap semua balik lagi ke Ismi dan Altea sebenarnya. Yang paling atasnya kalau di kantor gue ya. Lu bang? Oke. Pakemnya di siapa? Sorry jadi gue nanya-nanya. Nggak Gak apa-apa bang Ki, aku sayang kamu. Paling tim manajemen, tim intinya Summerdo sih. Gitu. Session player kita, manager, business manager, music producer pastinya. Itu akhirnya jadi orang-orang yang taste maker lah kasarnya. Ini ada pertanyaan terakhir. Sebenarnya ini kasihan sekali. Jadi sebenarnya dia ini menang untuk live chat bareng kalian. Tapi karena koneksinya dari tadi tidak tersambung, maka terpaksa nanti kita bikin special session aja. Nggak tahu nanti kita kasih hadiah sesuatu ya. Kita ganti. Dari Fawis Ulin Nuha. Namanya menarik-menarik sekali ya dari tadi ya. Nggak boleh salah saya nyebutinnya. Fawis Ulin Nuha. Oke. Dia bertanya gini, saya seorang layouter jurnalis di sekolah saya. Saya suka art dan desain grafis, Kak. Saya ingin menghasilkan penghasilan dari hobi saya. Tapi bingung bagaimana caranya. Sementara, ini masalahnya. Sementara saya tinggal di asrama yang dibatasin penggunaan alat elektronik. Bahkan dilarang membawa handphone. Nah, menarik banget nih. Keterbatasan. Karena bener, nggak semua orang punya akses YouTube. Nggak semua orang punya akses untuk rilis. Bahkan untuk rekaman pun mungkin mereka berkarya nggak bisa gitu. Bawa HP aja tadi nggak boleh. Nggak boleh. Bawa HP nggak boleh. Iya, kalau di asrama nggak boleh. No, it's not. Zaman saya dulu tidak ada, bro. Ya tapi itu zaman Kapet. Iya. Tapi maksud Kapet sekarang tuh tidak jadi halangan untuk tidak bisa berkarya.
Gitu. Iya, nggak Nah, jadi alasan. sekarang kita aja lagi di kondisi di mana kita tuh tidak pernah nyangka kita bakal hidup kayak gini sebelumnya gitu kan. Tapi we're okay Yeah, dan we're being produktif gitu. yeah. Gitu. Ya mungkin Kapet pancing dengan jawaban dulu ya. Nanti kalian boleh nimpalin. Kalau menurut Kapet, pakai apapun yang kalian punya. Apapun yang kalian punya. Misalkan, tadi kamu bilang kamu suka art and design grafis. Oke, start with anything yang bukan elektronik. Kamu bisa pakai buku, kamu bisa pakai diary, bisa pakai anything, bisa pakai tools yang memang nggak ada hubungannya sama elektronik gitu. Kamu bisa berkarya itu. Atau kalau nggak, kamu bisa nabung karya-karya. Misalkan kalau ini untuk musik ya, kamu bisa bikin rekam dulu di mana gitu mungkin, atau kamu catet, kamu mulai belajar. Dulu Kapet ingat banget waktu kemarin Kapet lagi research untuk film Kus Plus yang tidak jadi itu. Si Tony Kuswoyo tuh kalau nyiptain lagu, dia tuh katanya di mana aja bisa pakai bungkus rokok itu dia robek, lalu dia tulis lirik sampai dia tulis not balok. Not balok kayak yang tau kan yang bar tuh cuman 1 1 Wow. 3 do do re kayak gitu-gitu. Pas sebentar. Sepertinya bisa masuk ini si Fawis. Halo Fawis. Itu dia. Ikang Fawis. Auzi dong. Bukan. Ikang Halo Fawis. Pak Fawis. Hai. Halo. Halo. Hai. Nah, ini ada HP. Iya. Oh kan ini nggak di asrama, di asrama. Iya. Halo. Lagi. Katanya nggak boleh bawa HP. Itu HP-nya 2. Dua lagi. Dua lagi. Ini HP ayah kak, tadi pakai HP ku nggak bisa. Oh. Itu ada foto-foto kita tahu di kamar dia, lihat deh. Mana? Di tembok lah itu. Masa sih? Lihat. Depan kepala kamu, teman. Kamu nunduk. Itu lihat tuh ada Bale, ada kita bertiga. Iya. Fawis di mana? Tuh. Di atas kepala dia. Kali kak, Bali. Tembok. Iya. Terus kamu asrama tuh kenapa kamu kok bisa di asrama? itu kan aku sekolah di ManPK, kayak main program keagamaan gitu kak, cuma ada 10 di Indonesia. Nah itu nggak boleh bawa HP. Oke, kamu mau ulang pertanyaan kamu? Iya kak. Boleh, silakan. Kan itu ya kak, saya kan suka desain. Nah desainnya itu pakai Corel Draw. Saya kayak masih finalis gitu loh di sekolah, namanya itu Tabla. Saya pengen ngembangin desain-desain saya gitu loh kak, biar jadi uang gitu lah, biar bisa bantu orang tua biayain sekolah. Kan nggak boleh bawa HP sih kak, jadi bingung cara aplikasinya atau cara mau misalnya kalau mau jual desain. Oh. Emang CorelDRAW bisa ya dipakai HP? Enggak, pakai laptop. Kayaknya buat publikasinya aja gitu loh, menguangkan si karya-karyanya gitu ya, Fawis? Iya. Ditabung. Pada saat kamu bisa punya kesempatan kayak gini, bisa dipublikasikan. Iya, betul. Ya, tapi jarang banget kak liburnya, mungkin 6 bulan sekali lah. Itu pun juga kalau ada libur sebentar gitu, aku nggak pulang ke rumah, soalnya kan jauh. Dari Jember ke Bali, beda pulau gitu kak. Buset. Kalau kamu pakai flash disk, lalu kamu kirim ke saudara gitu untuk bantu? Ribet banget deh kayaknya. Soalnya Tapi hasilnya, ya apa namanya itu kak, kan aku latihan kayak jadwal tabilannya itu setiap hari Sabtu doang. Jadi kayak cuma seminggu sekali, dan itu pun dari hari Minggu ke Sabtu lagi itu kegiatan ngaji terus pelajaran di asrama itu full gitu kak, dari habis sholat subuh terus sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore, terus habis jam 4 sore itu diniah lagi sampai kira-kira jam mau maghrib, itu habis maghrib diniah lagi sampai jam 9.
Itu kalau aku iseng-iseng sih buat kayak art gitu. Kalau ada temen yang ulang tahun aku buatin art gitu, dan ingin jualan gitu. Yang lain ada masukan nggak? Aku sebenarnya dengerin tapi aku nggak tahu harus komen apa karena nggak ngerti kan aku wilayah kamu ininya bagaimana teknisnya gitu. Tapi buat siapa Fauzi ya? Fauzi. Kamu Fauzi. Fauzi sekali, kamu tinggal di mana? Di Bali, Bang. Bali. Ya buat Fauzi sebenarnya gini ya. Zaman sekarang tuh kalau dari aku ya, aku kan nggak ngerti bagaimana teknis kamu, tapi bener yang tadi kata Kapet bilang, kayak zaman sekarang tuh kayaknya udah mustahil deh kalau kita bilang kita nggak bisa nih karena keterbatasan ini, karena keterbatasan itu, karena sebenarnya kita bisa mulai berkarya dari yang kayak kamu punya nih. Kamu sekarang punya iPhone gitu loh, kamu bisa berkarya dari manapun dan sebebas apapun gitu. Jadi menurut aku nggak ada halangannya sih kalau dari aku sih gitu ya. Oh iya Kak. Makasih Bang Kiki. Sama-sama. Senang banget. Ya. Buat Yang lain mau nambahin? Kalau dari Kapet, Um, cuman bilang kalau kamu memang niat bikin terus, tabung, jangan bikin karena belum bisa publikasi terus kamu jadi berhenti berkarya. Oke Kak. Oh, nabung. Iya pengen banget nabung sih Kak. Nabung Nabung karya karya. maksudnya. ya. Ada. itu kayaknya kalau aku boleh Jualan nambahin, Ya. kalau aku boleh nambahin itu kayaknya juga menurutku salah satu poin yang paling penting sih ketika berkarya, jangan sampai jadiin uang sebagai goals gitu loh. Jangan sampai kamu jadi suka desain atau melakukan desain ketika gara-gara kamu cuma pengen desain kamu akhirnya bisa dijual gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurutku semua pasti punya skala prioritas masing-masing dan kegiatannya masing-masing di luar apa yang sebenarnya mereka sukain. Dan makin gede tuh aku makin ngerasa ketika kita mengerjakan sesuatu tuh bukan masalah ya nanti deh kalau gue punya waktu gitu. Tapi ketika kita suka sama sesuatu, kita pasti akan spend waktu untuk melakukan itu. Hal yang kita suka ya, Bal. Hal yang kita suka gitu. Jadi benar. ketika jadwal sesibuk apapun, kalau memang niat dan memang passion dan memang suka, itu harusnya tidak menjadi halangan gitu. Menurutku kayak gitu sih. Thank you loh Fawis. All the best. Thank you ya Fawis. Sukses bikin Thank you. Ditunggu karya-karyanya. Oke lah. Semangat ya. Semangat terus. Ya. Makasih Kak, sukses ya Kak. Ya Allah, seneng banget. Sama. Ditunggu kiriman merchandise-nya. Oke, thank you. Dah. Dah Fawis. Sekali lagi acara ini dibuat oleh Creativeness dan ini untuk yang pertama kalinya IG Live. Nanti ke depan akan banyak lagi talks yang menarik. Kita punya 7 pilar. Saya lupa kan banyak banget, animasi, film, desain, musik, art and craft, gaming, dan digital marketing gitu. Jadi kita akan bikin talks kayak gini. Oke, sekali lagi terima kasih, dan juga kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi, memperdalam skill, bisa ikutin IG-nya Creativeness di creativeness_id. Karena di situ banyak kelas-kelas. Terima kasih juga buat Rockix BSD yang sudah support acara ini bisa terjadi. Jangan lupa follow Rockix BSD kalau mau cuci sepatu di daerah Tangerang atau Rockix yang lain yang ada di Indonesia. Thank you buat Iqbal, Kiki, dan Aldi. Thank you so Sukses much. terus, sehat terus. Thanks guys. Thank you. Mudah-mudahan banyak pandemi ini cepat Terima berlalu. kasih banyak. Dan Amin. selama pandemi ini kita juga dikasih kesehatan dan masih bisa berkarya dan produktif terus sesuai dengan hashtagnya Creativeness, berkarya berkualitas. Thank you semuanya. See you. Bye. Dah. Guys.